Pemirsa, seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban aksi penganiayaan ayahnya. Anak berkebutuhan khusus tersebut dianiaya sejak umur 3 tahun karena menjadi pelampiasan ayahnya yang memiliki sifat temperamental. Seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban aksi penganiayaan ayahnya sendiri. Ibu korban mengatakan aksi penganiayaan terhadap anak pertamanya itu terjadi sejak ia berusia 3 tahun. Menurut ibu korban, pelaku yang merupakan sang ayah dianggap tidak mau memahami kondisi yang terjadi pada anaknya itu. Sehingga korban kerap menjadi pelampiasan pelaku yang memiliki sifat temperamental. Akibat perbuatannya itu, sang ibu pun melaporkan aksi pelaku ke pihak kepolisian. Sebenarnya pemukulan itu dimulai dari anak saya masih kecil, sekitar umur 3 tahun itu sudah mulai mukul. Cuman intensitasnya jarang dan tidak ekstrim. Bisa dibilang pemukulan wajar. Cuman kemudian 2 tahun belakangan ini tuh semakin parah. Karena anak saya ini berkebutuhan khusus, autism spectrum disorder. Jadi terkadang dia tantrum, terkadang nggak ada sebab tiba-tiba marah. Mungkin itu yang jadi pemicu emosinya dari papanya. Setiap hari saya selalu bilang jangan dipukuli gitu terus. Karena anaknya kan nggak ngerti apa-apa ya. Anak autis itu nggak paham apapun. Menanggapi laporan tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan pelaku yang merupakan sang ayah. Kini, pelaku pun telah ditahan di Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan orang tua korban, Ibu CK, melalui sambungan Zoom. Ibu, selamat sore. Pertama kami menyampaikan turut sedih atas kejadian yang menimpa anak Ibu. Tapi kalau boleh diceritakan Ibu, sebenarnya ini sudah berapa lama penganiayaan ini terjadi terhadap anak Ibu? Sebenarnya kekerasan ini sudah terjadi cukup lama ya Pak ya, sejak anak saya kecil. Cuman waktu dulu-dulu itu ya nggak begitu parah, jadi cuman terjadi kekerasan tapi saya bisa mentoleransi itu. Yang 2 tahun belakangan ini semakin parah, terjadi setiap hari, terus ya akhirnya saya memutuskan untuk lapor itu. Baik, kekerasannya seperti apa Ibu yang dilakukan suami Ibu ke anak Ibu? Biasanya dalam bentuk kekerasan fisik ya, cuman memukul cuman pakai tangan aja, nggak pakai alat bantu apapun, sama terkadang juga ada kekerasan verbal ya. Tapi pernah diajak cerita nggak Bu suaminya mengapa melakukan hal ini kepada anaknya yang ini merupakan adalah darah dagingnya sendiri? Iya, saya selalu kasih tahu dia, ini anakmu ini special needs, jadi jangan dipukulin, toh dia nggak ngerti apa-apa. Tapi suami saya selalu bilang itu caranya dia untuk mendidik gitu. Tapi saya juga selalu bilang kalau mendidik anak special needs itu bukan dengan cara seperti ini gitu. Kalau keluarga besar, apakah sudah pernah mungkin ikut campur dalam hal ini, dan apa tanggapan keluarga besar dan juga suami Ibu atas kejadian ini? Iya, tanggapannya dari orang tua saya dari dulu juga sering ngasih tahu dia untuk jangan dipukul, tapi ya tetap itu dilakukan. Baik, tapi Ibu, sifat temperamental dari suami Ibu ini apakah memang pada saat sang anak juga belum ada, atau memang ketika anak special needs ini dilahirkan baru kemudian sifat temperamental itu muncul Ibu? Ya mungkin sudah dari dulu ya, cuman dengan anak yang special needs ini ya bisa jadi semakin parah juga sih ya memang. Baik, Ibu kan sempat menyatakan juga tadi bahwa sebenarnya kekerasan ini sudah lama dilakukan dan awal-awal masih bisa ditolerir, kemudian akhirnya saat ini memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Mengapa Ibu membutuhkan waktu
ada durasi yang harus dihadapi sang anak untuk menghadapi penganiayaan dari ayahnya ini sehingga akhirnya ibu melapor. Mengapa baru sekarang, Ibu? Ya itu tadi Pak, karena kalau dari dulu-dulu kan intensitasnya masih jarang ya, dan nggak begitu parah. Jadi cuman mukul yang ya sewajarnya lah orang tua mukul. Tapi ya sejak 2 tahun belakangan ini itu tadi yang saya bilang, itu semakin tidak wajar. Pemukulannya sudah semakin ekstrim. Nah, Baik. sebenarnya saya sudah mikir untuk lapor ini sejak lama, cuman saya masih mempertimbangkan kayak ini gimana-gimana kan masih orang tuanya anak saya sendiri, saya juga ada rasa nggak tega sama suami saya juga sebenarnya. Baik, Cuman kalau kondisi anak ibu saat ini ya, bagaimana? baik-baik saja, sehat. Baik, kita harapkan semoga kasus ini tidak terulang kembali ya Bu, dan kita harapkan juga semoga polisi bisa memberikan hukuman setimpal dan juga anak ibu tumbuh kembangnya bisa tetap terus lanjut dan juga semakin bijaksana dan juga semakin dewasa, sehat terus seperti itu ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu atas Ya, waktu terima dan juga kasih. informasinya. Ibu yang kuat dan juga sehat selalu. Iya, terima kasih Pak.